Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati pikiran kita di dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Dan bagi saudara-saudari dan juga Bapak Ibu yang masih berada di luar, kami mohon supaya masuk ke dalam gereja. Kita akan memulai ibadah kita. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, mari kita bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Seluruh jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan melalui nyanyian kita yang diambil dari buku Rohani Metodis nomor 149.
saudaraku sekalian, banyak pelanggaran yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, khususnya dalam satu minggu. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, marilah kita memohon kepada Bapa kita supaya segala dosa pelanggaran yang kita lakukan dapat diampunkan. Untuk itu, mari kita secara pribadi berdoa dengan sungguh. Kita mulai. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Amin. Kita muliakan Tuhan kita melalui ayat kalimat tulis yang diambil dari nomor 106 dan di ayat yang kedua saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Dan di ayat yang ke-9 kita sama-sama membacanya. Doa pada malam hari untuk pemimpin Tuhan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Hai orang-orang, berapa lama lagi
Kita mulai. Saya persilakan untuk duduk. Kita akan mendengarkan pujian dari anak-anak kita bertiga ini.
Sebagai pembahasan untuk kita hari ini, kita bisa baca dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakannya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang tetap berada di dalam Dia, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari dengan hatinya yang tulus. Amin. Kita akan mendengarkan dan pujian dari kita. Kita dengarkan pujian dari Bapak P2 itu. Terima kasih. Kita masuk di dalam warta gereja. Selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ibadah ini menguatkan dan menyembuhkan kita bersama. Dan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang mungkin pertama sekali masuk beribadah di dalam gereja ini, kami persilakan untuk bangkit berdiri dan memperkenalkan diri. Di sebelah kanan saya mungkin ada. Terima kasih. Dari kaum Bapak juga mungkin ada. Terima kasih. Saya akan lanjutkan. Yang pertama, jadwal kebaktian kelompok sel pada hari Kamis tanggal 18 April 2024. Kelompok sel Elia ada perubahan. Pimpinan Komsel Bapak LS MP Siahaan bertempat di rumah keluarga A. Hubagalu, Ibu Y. Borubanu area dengan alamat Jalan Menteng 7
masuk pada jam 7.30 WIB. Petugas pelayanan pada pos PI Multi Cipta Permai, ibadah dalam kontemporer, pengkhotbah, pendeta Romawi Sinurat, liturgis, CLSS Kemusiahaan, doa syafaat, CLSS Ambarita, pemusik, Rebecca Siregar, ibadah masuk pada jam 10 WIB. Petugas pelayan di pos PI Bandar Setia sebagai pengkhotbah, Bapak Pendeta Wilman Soadris Siregar, ibadah mulai jam 10 WIB. Yang ketiga, jemaat yang berulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan di dalam satu minggu ini dari tanggal 8 April 2024 sampai 14 April 2024. Dan bagi Bapak Ibu yang saya panggilkan namanya dari sini, kami mohon untuk bangkit berdiri karena pimpinan jemaat kita akan memberikan sebagai sopan. CLS isi kuliah pada tanggal 10 April genap umurnya 57 tahun. Ibu NS Berwalianya pada tanggal 12 April genap umurnya 47 tahun. Ibu L Berwalianya pada tanggal 12 April genap umurnya 46 tahun. Ibu L Berwalianya tanggal 14 April genap umurnya 47 tahun. Ibu H Borusitomu genap umurnya pada tanggal 14 April 59 tahun. Kami persilakan untuk bangkit berdiri. Baiklah Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mungkin namanya tidak disebutkan di dalam buletin yang pada minggu ini juga berulang tahun, mari buka untuk bagi berdiri. Baiklah kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara kami yang merayakan ibadah minggu ini. Kasih selalu berkati, diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Persembahan proyek kebaktian pada Minggu tanggal 7 April 2024. Persembahan pertama, kedua, dan ketiga nilai nominalnya bisa kita lihat di buletin kita. Yang kelima, kita masuk di dalam persembahan perpuluhan. Kita terima persembahan perpuluhan dari keluarga A Pagaluh, B Banua. Yang kedua, keluarga J Sidabukan, E Borutariga. Yang ketiga, keluarga P Sianita, M Borusimanukali. Yang keempat, keluarga J Simpulia, SP Calvin Borusimbolo. Yang ketujuh, keluarga M
Franciscus Panjaitan, dan juga keluarga LSM Aditonan dan Ibu M. Bong Sinaga, Kakak Ferdinand Manulu, keluarga LSM Simanujong J. Bong Sigemorang. Nilai nominalnya bisa kita lihat di BPJS kita. Demikianlah kota gereja kita pada saat ini. Dan bagi Bapak Ibu yang akan membaca Alkitab setiap hari, bisa kita lihat di buletin kita. Dan jika ada penulisan tanggal, nama gelar dan juga nilai nominal yang terlewatkan, mohon menghubungi bendahara atau panitia kebaktian. Mari kita persiapkan hati kita masuk di dalam doa syaraat yang dibawakan oleh Bapak LS NP Silakan. Bapak di surga, Bapak yang baik, kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, di mana atas kejagaan-Mu diberi Tuhan, Engkau masih mau memberikan kepada kami nafas kehidupan dan memberikan kepada kami Bapak di surga, Bapak yang baik, dan kami melaksanakan dari Tuhan dari Allah biar oleh Tuhan kami akan Tuhan Bapak di surga, Bapak yang baik, diberikan juga Tuhan kami berkuasa di dalam perjalanan kami dan juga kami Tuhan Tuhan mau berdoa Tuhan dengan mata marilah berdoa Tuhan akan memberikan segala keberkahan. Oh kami Tuhan tidak kasih Bapa di surga, demikian juga Tuhan, biar berkat anak Tuhan dan diri Tuhan doakan kami Tuhan puasa berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, demikian juga Tuhan dan berdoa kepada saudara-saudara kami tidak dapat ada berdoa dan mengingatkan Bapak Tuhan, kalau saudara-saudara yang bersekolah datang pagi nama Tuhan pikir mereka yang terdatang Tuhan demikian juga berpikir kepada kami hati mereka diberi kesehatan dan demikian juga anak kami Tuhan yang keberkahan dari kehidupan dan kesehatan agar mereka dapat berhasil di Tuhan yang masih demikian juga anak kami perlu bekerja Tuhan kalau kehidupan bekerja demikian juga itu anak kami sudah bekerja demikian juga anak-anak kami
yang sudah bekerja, yang sudah berbukti mencari itu, tapi saya hasil dari sini. Kalau itu Tuhan menjadi Tuhan dan Tuhan kepada menjalankan Tuhan bicara dengan Tuhan. Dia juga yang Tuhan memberikan bagi kita. Tuhan sebentar kami akan menunjukkan persembahan yang akan diberikan untuk memberikan berkat dari Tuhan jika juga Tuhan kita akan biar Tuhan semua dipakai bertumbuh dan Tuhan menjadi orang yang menyampaikan Tuhan juga yang Tuhan kami selesai daripada kembali beserta kalian tentang masing-masing lalu disertakan sampai kepada masing-masing dalam cita-cita dan cita-cita. Terima kasih Bapa di surga dan dalam nama Yesus kami ucap syukur kepada Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mengadakan untuk kita memberikan persembahan untuk Tuhan dengan rasa ikhlas dan sukacita. Sebagai ingat ayat Alkitab, sebagai pendukung di dalam memberikan persembahan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Seluruh jemaat saya minta untuk bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama bernyanyi. Mohon Tuhan memberkati. Oh
Mari kita persiapkan sekali kita. Melalui nyanyian kita yang diambil dari nyanyian dan menulis nomor 156 dan di ayat yang ketiga, Ibu Bapak saya undang untuk bangkit berdiri. Ya Tuhan Yesus Bapa kami yang di surga, tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan sebahagian daripada firman. Tuhan kuasai hati dan pemikiran kami, supaya kami bisa memahami firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu kepada kami. Berikan kepada kami roh pemahaman, sehingga Tuhan membuat iman kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikannya Engkau urapi, Engkau kuduskan, sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah Engkau, karena kami sudah siap untuk mendengarkan dan merenungkan daripada firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Kurang semangat ya, apa karena sudah letih dalam satu minggu ini dalam liburan kita semua. Tapi saya yakin dan percaya masih ada sukacita bagi kita. Shalom bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang mau kita renungkan pada saat ini yang tertulis di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24, dimulai ayat 36 sampai ayatnya 48. Firman Tuhan ini kita bacakan secara responsorial. Mari kita mulai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Lukas pasalnya yang ke-24, dimulai ayat 36 sampai 48. Demikianlah firman-Nya. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu?
dan kitab nabi-nabi dan kitab mazmur. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kita sama-sama ayat ke-8. Kamu adalah saksi dari semuanya. Kamu adalah saksi dari semuanya. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam perikop firman Tuhan ini, tema kita adalah berani menjadi saksi Kristus yang telah bangkit. Ya, berani menjadi saksi Kristus yang telah bangkit. Jemaat Tuhan, jika melihat di dalam pengalaman kita sebagai orang-orang percaya, banyak orang Kristen di tengah-tengah dunia ini yang tidak bisa terlepas dari berbagai kesulitan. Baik itu masalah yang datangnya dari pekerjaan kita, entah itu masalah keluarga kita. Bisa dikatakan banyak hal kesulitan yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu, bagaimana respon kita ketika kita mengalami kesulitan ini? Atau ada sesuatu masalah yang membuat kita tertekan? Bisa-bisa kita sangat karena fokusnya kita kepada masalah yang sedang kita hadapi itu bisa membuat diri kita stres, frustasi. Bisa-bisa juga waktu tidur pun terbawa-bawa. Ya, kadang kita bisa sampai ngigau, mengucapkan kata-kata karena masalah kesulitan yang sedang kita hadapi. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman hal yang demikian. Bapak Ibu yang diberkati oleh kita Yesus, di tengah situasi yang sulit ini, apa yang harus kita lakukan? Karena kita bingung ya, apa yang harus saya lakukan? Ada suatu kepanikan di dalam diri kita masing-masing ketika kita mengalami kesulitan, ketertekan, ataupun masalah yang kita hadapi. Itulah yang dialami para murid ketika itu. Dikatakan dalam firman-Nya, dan sementara mereka bercakap tentang hal-hal itu, tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Apa respon mereka? Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana reaksi kita ketika seseorang telah meninggal? Orang-orang yang dekat dengan kita, atau itu keluarga, orang tua kita, orang-orang dekat kita yang baru meninggal. Saking dekatnya hubungan kita, selalu kita berpikiran masa-masa dia hidup. Kemudian jumpa kita di dalam mimpi kita. Atau mungkin ya, sering terjadi tiba-tiba ada orang yang kesurupan. Nah, saya pernah melihat hal itu ketika sebuah keluarga sedang mengalami duka cita oleh kepergian opungnya. Tiba-tiba salah satu pohonnya ini khas obat,
bahkan untuk dunia. Itu pemikiran kita. Jadi Bapak Ibu diberkati oleh pemerintah Yesus Kristus. Pastinya kita terkejut, ketakutan, berteriak dan mungkin melarikan diri sebab berpikir bahwa orang yang telah mati dalam pemikiran kita tidak mungkin lagi hidup. Itu juga yang terjadi, yang dialami oleh para murid ketika mereka berkumpul, ketika mereka sedang mengalami duka cita, kegalauan hati atas kematian Yesus dan membicarakan kematian itu. Tiba-tiba para murid disentakkan, dikagetkan oleh penampakan Yesus Kristus yang berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Ketika itu mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Para murid Yesus ketika itu mereka terbawa dengan suasana duka cita dan kesedihan karena kematian Yesus Kristus, sehingga mereka dengan mudah melupakan pesan-pesan yang disampaikan ketika Yesus Kristus bangkit. Mereka ragu dan tidak percaya. Mereka tidak ingat itu, saking paniknya mereka. Untuk meyakinkan para murid bahwa ia adalah sosok yang nyata, hidup dan sudah mengalahkan maut, maka ia menyuruh mereka mengambil makanan, lalu memberikannya sepotong ikan goreng dan dia memakannya. Yesus Kristus makan, membuktikan bahwa dia hidup dan bukan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pikiran merupakan hasil dari berpikir, akal, ingatan, angan-angan, gagasan, niat, maksud. Itulah pikiran. Definisi itu paling tidak menunjukkan bahwa pikiran adalah bagian terdalam yang penting dalam kehidupan setiap manusia. Pikiran rupanya juga mendapat perhatian dari kisah penampakan Yesus kepada murid-murid. Saat pikiran mereka belum matang, untuk menerima berita tentang kebangkitan Yesus, membuat mereka hidup di dalam ketakutan. Namun Bapak Ibu, setelah Yesus membuka pikiran mereka, barulah para murid memahami kitab suci itu. Setelah itu tidak lagi terlihat keraguan di wajah mereka. Mereka dimampukan untuk mempercayai dan meyakini kebangkitan Kristus. Jadi pikiran yang terbuka memampukan para murid menerima tugas menjadi saksi untuk memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa. Jemaat Tuhan, menjadi saksi itu tidak mudah. Kalau ada sebuah perkara disuruh kita sebagai saksi, pasti banyak pertimbangan daripada kita. Karena apa? Karena kita dibutuhkan kejujuran, keterbukaan, apa adanya. Itulah saksi. Menjadi saksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan itu bukanlah tugas yang gampang. Tadi tema kita diajak berani menjadi saksi Kristus yang telah mati. Para murid saja yang bisa dikatakan secara nyata saksi
lihatlah tanganku dan lihatlah kakiku. Aku sendirilah ini. Rapalah aku dan lihatlah, karena aku tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada pada. Tetapi itu pun Bapak Ibu mereka belum percaya juga. Kemudian di ayat berikutnya dikatakan ayat 41, 42, 43 bisa dijelaskan yang ketiga kalinya. Dan ketika mereka belum percaya, berkatalah dia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Dan lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Dia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Tapi melihat ini Bapak Ibu pergi dan mereka juga belum mau. Mereka masih heran. Mereka masih ragu-ragu bahwa itu adalah Yesus yang sudah bangkit mengalahkan maut. Yesus yang sudah mati dan bangkit hidup menyelamatkan mereka. Sini ada sempat kepikiran saya, kecenderungan kita orang Batak atau ada juga suku yang lain ya mulut nong mati dan dua orang tua kita ataupun kita di tengah-tengah keluarga kita. Sering ini saya dapati ketika suatu saat ada gaul, bisa dikatakan gaul apapun itu, acara apapun itu, ya selalu sering dan dulu saya sering memperhatikan itu sebelum acara ini dilakukan ada dilakukan sebuah ritual, bisa dikatakan sebuah ritual mendukun, mamele. Ya, beberapa kali saya perhatikan mau masuk di rumah, mau acara sukacita, mau acara duka cita, sebelum ada makan bersama atau sebelum dimulai acara gaul, selalu ini ada istilah mamele. Pajolo di telepon itu semangat nida opung, katanya istilahnya seperti itu. Ya. Dari kitab ini pemahaman kita akan kebenaran boleh semakin bertambah. Apa itu? Hanya orang yang hidup yang bisa memakan, sedang orang mati tidak. Amin. Orang benar itu bukannya percaya kepada yang namanya hantu. Orang benar itu bukannya mamele semangat tidak empuk atau apapun itu. Dan dikatakan orang benar itu percaya bahwa Tuhan Yesus telah hidup dan akan terus berkarya menyelamatkan orang-orang berdosa dan kita untuk hidup di dalam ketetapan-ketetapannya. Makanya para murid pada saat itu, walaupun Yesus makan ikan goreng itu, bisa jadi kuasa obat atau bagaimana dia datang. Mungkin dia kelaparan, dia makan. Hal yang demikian kita ada tradisi ritual di suku kita. Tapi Yesus mau membuktikan bahwa dia memang hidup, bahwa dia memang bangkit. Jadi Bapak Ibu diberkati oleh Pendeta Yesus Kristus. Mencari saksi tentang kebangkitan Yesus itu tidak gampang. Paling tidak kita harus ada dalam peristiwa itu, baru kita persiapkan itu. Oh, terjadi secara kecelakaan. Masa sih? Iya, kadang kita ada keraguan dalam diri kita karena kita tidak melihat langsung, karena mendengar cerita. Tapi meskipun demikian, para murid telah bersama-sama dengan Yesus kurang lebih dari 3 tahun bersama-sama dengan Yesus, tapi mereka belum mengerti apa dikatakan Yesus tentang kebangkitan.
masih ragu-ragu dalam hidupnya, apalagi kita. Tapi melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa menjadi saksi itu ingin mengungkapkan kebenaran yang belum tentu yang tak benar oleh orang lain. Inilah tugas kita sebagai orang yang percaya. Kadang nak kopi kalaupun belum tentu dipercaya orang lain. Memang itu sudah tentu. Tapi kita diingatkan, kita diajak untuk menjadi saksi-saksi Kristus untuk memberitakan Injil, untuk menyatakan karyanya dan kebenarannya. Amin. Walaupun kita tidak melihat secara langsung, tapi kita bisa merasakan karya Allah yang begitu besar menyertai perjalanan. Kalau dipikir secara keyakinan kita tidak mampu menghadapi dunia ini oleh pikiran kita, dengan pintar kita, dengan hebatnya kita. Semuanya karena anugerah Tuhan. Dan inilah salah satu yang perlu kita syukuri, yang perlu kita saksikan bagi orang lain, bahwa Yesus itu betul-betul bangkit, betul-betul hidup untuk menyelamatkan kita orang bangsa. Yang berikutnya, Yesus memperkenalkan kitab suci kepada para murid. Di ayat 44 dan 45 di sana dikatakan, Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Yang 45, lalu Dia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jemaat Tuhan, sama seperti para murid diberi kesempatan untuk mengalami banyak hal, termasuk mendengarkan pengajaran-pengajaran yang penuh hikmat. Kita diajak untuk selalu belajar tentang firman Tuhan. Kita selalu belajar firman Tuhan lewat ibadah kita di rumah kita masing-masing, di gereja, ataupun persekutuan doa yang selalu kita lakukan dengan Tuhan. Sehingga ketika kita berhadapan dengan tantangan, ketika kita berhadapan dengan pergumulan, kesulitan, persoalan, kesedihan, duka cita, ataupun berbagai hal yang kita hadapi, pesan firman Tuhan tidak kita lupakan. Ada yang selalu menguatkan, ada yang selalu mengokohkan kita supaya kita kuat menghadapi kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Supaya apa? Jangan kita mudah rapuh, jangan kita mudah hidup pesimis serta merasa bodoh. Bahkan sering kita melupakan Tuhan. Ya kan? Ketika kita banyak mengalami kesulitan-kesulitan itu, seolah-olah Tuhan itu tidak di pihak kita, seolah-olah Tuhan itu jauh dari kita. Itu yang sering kita alami di dalam hidup ini. Tapi kebenaran firman Tuhan ini selalu ingin menguatkan kita, menyemangati, menentukan iman kita supaya kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dan dalam dunia ini sudah sering terjadi hal-hal demikian karena tidak kuat menghadapi perjalanan hidup di dunia ini. Banyak orang yang memutuskan hidupnya, mengakhiri hidupnya dengan hal-hal yang cukup tragis, tidak siap. Tapi yang namanya kita orang yang percaya kepada Yesus, semakin besar ujian yang kita hadapi, disitulah kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita merasakan karya-karya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin.
dengan kita supaya tetaplah semangat terus berjalan dalam ketaatan iman dan jadilah berkat dalam hidup dimanapun kita berada. Karena kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu senantiasa mengiringi langkah hidup kita orang percaya sampai selama-lamanya. Jadi pertanyaan bagi kita, Bapak, masih takut? Belum percaya untuk menjadi saksi Tuhan dalam dunia penuh dengan kejahatan ini? Apakah kita siap menghadapi dunia yang nyata ini? Di ayat 46 dikatakan, Mesias ada, terus demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, dan pada hari ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Dan di ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya. Ada ilustrasi demikian, Bapak. Ada sebuah black box, ya, kotak hitam. Benda ini yang paling dicari jika sebuah pesawat terbang mengalami musibah. Kotak hitam. Dinamakan kotak hitam bukan karena warnanya hitam. Rupanya warnanya ini sebenarnya orange. Tapi lebih kepada fungsinya, kotak hitam ini berfungsi untuk mengungkapkan misteri penyebab musibah pesawat itu jatuh. Sebelum kotak hitam itu ditemukan, semua permasalahan belum jelas. Tapi setelah dibuka, maka semuanya terungkap jelas. Sama seperti para murid Bapak. Mereka juga belum jelas memahami siapa Yesus. Meskipun mereka sudah bersama-sama dengan Dia, mendapatkan pengajaran, mendapatkan mujizat, memberi makan orang banyak, menyembuhkan dan lain sebagainya. Namun baru setelah kebangkitannya membuka pikiran mereka, barulah para murid mengerti kitab suci dan mengenali siapa Yesus Kristus itu yang sesungguhnya. Mengenal Tuhan, Bapak Ibu, bukan sekedar percaya bahwa Kristus telah menebus kita. Bukan. Pengenalan itu harus membawa kita tetap beriman. Walaupun pada saat ini pernyataan Allah belum lengkap sampai Kristus menyatakan dirinya kembali. Iman yang seperti itu hanya didapatkan jika kita tinggal diam dan menjaga kekudusan hidup kita. Iman dan pengenalan kita akan Kristus hendaknya membawa orang lain itu bisa mengenal Kristus itu di dalam hidupnya. Bisa kita melihat diri kita seperti halnya kehidupan Petrus. Kadang kita seperti Petrus. Kadang kita menyangkal Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang kita tidak mengakui perbuatan dan kekuatan Tuhan yang menguasai segala aspek kehidupan kita. Tuhan memberkati hati kita yang sudah siap membawa setiap kita kepada pertobatan dan perubahan hidup. Manusia tidak bertobat di dalam dan melalui dirinya sendiri. Karena Roh Kudus saja yang menolong kita untuk percaya kepada Yesus. Kalau manusia tidak bertobat, Bapak Ibu, jika kita tidak bertobat dari kejahatan dan meninggalkan semua kekejian itu, dia tidak akan pernah bisa masuk dalam hati kita. Mari kita coba baca apa yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul, ya, ayat 18. Ya, coba siapa yang bisa membacanya? Kisah Para Rasul 3 ayat 18. Kisah Para Rasul 3 ayat 18. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah disfirmankannya dahulu dengan perkataan firman-Nya
seterusnya harus menderita. Bapak Ibu yang berkati oleh kita Yesus. Dengan apa dikatakan dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 18 ini, ya. Tetapi dengan jalan demikian, Allah tetap menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias dan diutusnya harus menderita. Di sini dengan tegas, dengan lugas mengingatkan kita sebagai orang berdosa, masih mengeraskan kepala dan menegakkan tubuh kita, supaya kita sadar dan bertobat, agar kita mengakui segala dosa dan kejahatan kita, lalu kita memohon pengampunan kepada Allah supaya dosa kita dihapuskan. Apa dikatakan di dalam ayat 19? Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi di sini kita dituntut kesadaran. Kesadaran hati kita untuk bertobat. Kesadaran diri kita supaya dosa kita dihapuskan. Dan jangan menjalani melakukan dosa yang sama lagi ketika kita sudah melakukan dosa. Amin. Supaya apa? Supaya dosamu dihapuskan. Jadi kalau kita tidak sadar-sadar tentang hidup kita di dunia ini, ya dihapuskan dosa kita. Tetap kita di dalam dosa. Sadar dan bertobat adalah awal dari suatu proses untuk menerima dan menikmati didikan dan ajaran Injilnya yang kudus. Sadar dan bertobat adalah proses awal dari didikan ajarannya untuk mengikut Dia. Sadar dan bertobat itu salah satu kunci awal supaya kita boleh menjadi saksi Kristus. Kebangkitan Yesus telah mengerjakan iman dan kebenaran. Mengapa peristiwa kebangkitan Yesus menambah pengalaman iman yang sungguh mendasari dalam pelayanan murid dan gereja perdana waktu itu? Karena iman mereka dibentuk oleh pengalaman nyata pada peristiwa sejak Yesus hidup, sengsara, mati, dan bangkit. Kristus yang bangkit telah memberikan pengajaran dan membuka pikiran kita serta pengertian supaya kita bisa memahami bahwa pengorbanannya itu cukup luar biasa bagi kita. Bapak, masihkah kita hidup bertahan di dalam dosa? Masihkah kita tetap bertahan di dalam keangkuhan kita? Masihkah kita tetap bertahan di dalam prinsip kita yang salah itu? Kita sebenarnya bukan kurang mendengar khotbah. Kita sebenarnya bukan kurang membaca firman Tuhan. Hanya kita sangat sulit membuka pikiran kita, hati kita berdoa. Itu aja masalah. Jadi kita sangat sulit untuk menjadi saksi. Ya, saksi untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Bapak, tetaplah menjadi Kristen. Tetaplah menjadi orang percaya. Tetap menjadi anak terkasihnya Allah yang menyebutkan diri kita keserupaan dengan Dia yang benar dan tidak berbuat dosa lagi. Amin. Jangan lagi berbuat dosa. Ikutilah aturan mainnya. Ikutilah apa yang Tuhan inginkan dari kita. Hidup kita di dunia ini cukup singkat dan sangat singkat. Pujian nanti yang kita nyanyikan di akhir khotbah ini, ya ibadah dalam ibadah penuh kita. Di sana dikatakan, maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah engkau menang atas kejahatan? Ajaib kuasa darahnya. Segala
sehingga dosa itu selalu menguasai kita. Tapi pujian ini akan membuka hati kita. Bagaimana kita bebas dari segala dosa karena darahnya yang kuasa telah memenangkan hidup kita. Marilah orang menjadi orang-orang yang benar. Marilah menjadi orang-orang yang mau disucikan oleh darahnya. Marilah menjadi orang-orang yang melayani, yang memberikan waktu pikiran kita hanya untuk Tuhan, supaya hidup dapat berkah, supaya seperti yang dikatakan dalam kisah para rasul tadi, dosamu dihapuskan, supaya nanti dalam penghakiman terakhir dosa itu tidak ada yang disebut dosamu tetap sama, tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Akhirnya kita berada di tanpa marilah saat ini supaya makna kebangkitan Yesus kita diajak boleh menjadi saksi-saksinya, saksi bagi kita bahwa Yesus itu bangkit dan menyelamatkan kita dan bagi orang lain, sehingga nama kita dipermuliakan, iman kita dapat bertumbuh di dalam Kristus, gereja kita ini dapat bertumbuh. Tapi kalau selalu dosa itu menguasai diri kita, mau kiamat kapanpun dosa itu akan menguasai diri kita dan gereja kita ini tidak ada. Mungkin kemarin kita mulai dari diri kita masing-masing. Amin. Mari menjadi saksi-saksi Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang baik, buat kebenaran firman-Mu yang telah menyatakan pada siang hari ini. Firman-Mu Tuhan menyatakan kami, supaya kami berani menjadi saksi Kristus yang telah mati. Yang terkadang Tuhan kami meragukan kepercayaan kami kepada-Mu. Sama halnya seperti murid-murid Yesus yang selalu meragukan kuasa kebangkitan, yang sekalipun Engkau telah menunjukkan tangan kaki-Mu bagi mereka dan memakan makanan di hadapan mereka, mereka selalu meragukan kuasa kebangkitan. Apalagi kami Tuhan, umat yang berdosa dosa, sehingga karena kami meragukan kuasa kebangkitan, kami tetap hidup di dalam dosa yang sama, selalu hidup berbuat dosa dan tidak ada yang berubah. Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami pada saat ini, selagi ada kesempatan, Tuhan tanyakan kepada kami, maukah Engkau bebas dari dosa? Kami mau Tuhan, kami mau bebas dari dosa. Biarlah Tuhan boleh menyadari ini. Kami sadar atas diri kami adalah manusia yang bersalah, manusia yang penuh dengan dosa, manusia yang penuh dengan kekejian hidup. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan Yesus. Kasihanilah kami umat yang berdosa. Hanya Roh Kudus-Mu yang dapat mengubahkan diri kami boleh menjadi baik. Kasihani kami ya Tuhan. Biarlah ada pengampunan di dalam diri kami, ada pertobatan di dalam diri kami. Kami Tuhan bukan kurang mendengar tentang firman, tapi hati kami masih tetap tersebelah. Hati kami masih membantu. Tuhan, bukakan pikiran kami, biarlah kami bisa menjadi saksi-saksi-Mu yang nyata terhadap dunia ini, sehingga terwujud
telah tidak bekerja. Dan sekalipun Tuhan kami menyadari keadaan gereja pada saat mengalami salah, Tuhan ubahkan gereja, ubahkan hati kami yang selalu beribadah, yang menggunakan gereja ini, baikmu yang kudus ini, tempat kami berdoa, menyerahkan beban persoalan kami yang besar. Engkau selalu mengingatkan kami ada perubahan di dalam dunia. Engkau selalu mengingatkan kami supaya jangan lagi dosa menguasai dunia. Tuhan beri kami menyadari apapun Tuhan panggil kami siap. Karena kami selalu berusaha untuk menata hidup kami selalu baik. Apa yang kami miliki, apa yang kami punya pada saat ini akan kami menata. Tuhan, berkati gereja, berkati kami setiap orang yang beribadah. Ada sebuah perubahan di dalamnya, sedikit demi sedikit semakin baik. Itu doa kita supaya kami bebas dari segala masalah. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh dimakan pada saat ini. Berkatilah Engkau Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Engkau berkati seluruh jemaat. Jika sebagian jemaat-Mu pada saat ini masih mengisi liburan mereka, berkati mereka. Kapan mereka akan kembali ke kota Medan ini, antara mereka dengan penuh keselamatan daripada Tuhan, sehingga dunia akan datang kami bersama-sama beribadah dan memuji dan memuliakan Nama. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, kita kembali bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 30. Jemaat saya undang untuk berdiri. Kita pujikan nama Tuhan, kita nyanyikan pujian ini dengan semangat karena kita mau bebas dari dosa. Amin. Kita nyanyikan bahwa mau bebas dari dosa. Bebas
Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah dikatakan bahwa Allah ada di dalam kita di Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga, mari kita mulai. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah dalam damai dan sejahtera yang daripada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, mulai pada saat ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin.